Ibu dosen penguji. Saya, Milo Putwahyuni dari mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 2023 Universitas Mataram, hari ini akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Gerak, ke depan gerak. Gerak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apakah siap belajar hari ini? Siap. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi buat kita semua. Pagi. Tangan ke atas, Menggapai bintang. tangan Ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, mari berdoa. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ya, saya coba dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah hari ini Ibu akan mengabsen anak-anak dulu sebelum pembelajaran dimulai. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak.
benda. Ada benda. Pada ya kemarin ya kita sudah belajar bentuk benda. Cair, bentuk benda, gas, ya nak ya. Kemarin sudah kita mempelajari itu. Maka hari ini materi ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Nah, ibu bertanya, apakah anak-anak pernah melihat es? Pernah. Mengapa es itu bisa mencair? Mengapa? Mengapa es itu bisa mencair? Karena apa, nak? Karena didiamkan di ruangan yang terbuka. Nah, untuk hari ini di pembelajaran ini ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang anak-anak dapatkan, yang anak-anak peroleh. Setelah menyimak video pembelajaran, nanti anak-anak akan dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda, ya. Setelah ini, setelah selesai pembelajaran. Nah, setelah itu, setelah menyimak nanti akan ada video pembelajaran, anak-anak akan mampu membuat clipping tentang perubahan wujud benda. Nanti anak-anak akan melakukan proyek, ya, karena pembelajaran hari ini adalah proyek UJBL. Di sini anak-anak akan setelah mendengarkan video nanti anak-anak akan bisa membuat clipping tentang perubahan wujud benda. Nah, yang ketiga, setelah ibu menjelaskan nanti tentang perubahan tentang berat benda, baku dan tidak baku, anak-anak nanti akan bisa mengidentifikasi, bisa menggunakan bentuk, ya, apa itu anak-anak bisa mampu mengukur benda yang menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku, ya. Nah, hari ini sekarang ibu akan memberikan video tentang perubahan wujud benda. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah di sini di channel Kesehatan Indonesia. Di video hari ini kita akan belajar materi kita, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Apa teman-teman, apakah perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari? Pembelajaran yang berjudul perubahan wujud benda. Tadi anak-anak sudah menyimak perubahan wujud benda apa saja, nak? Mencair, membeku, menyiplim, mengembun, menguap, mengkristal. Berarti ada 6 perubahan wujud benda. Nah, karena anak-anak tadi sudah menyimak itu, coba ibu bertanya sekarang. Berikan contoh perubahan benda yang membeku. Apa itu? Perubahan benda yang dari zat cair menjadi beku, apa itu? Contohnya apa? Ya, Cahya. Contohnya adalah air jika dibekukan di freezer. Yang dibekukan di freezer contohnya membuat apa? Es krim. Es batu, ya. Setelah es batu apa lagi? Contohnya dari zat cair menjadi padat, membeku. Apa lagi? Selain es batu, yang banyak-banyak es apa namanya? Es lilin. Ya, es lilin. Nah, sekarang coba cari
akan meleleh. Perubahan contoh dari benda padat menjadi benda cair. Nah, sekarang contoh mengkristal. Siapa yang bisa? Apa itu contohnya? Ya. Ya, contohnya dari, kalau mengkristal itu dari benda gas menjadi padat. Contohnya apa tadi? Salju. Nah, anak-anak sudah mencari contohnya. Apakah anak-anak sudah mengerti apa itu benda mencair? Sudah. Siapa bisa ayo? Angkat tangan. Nanti sudah pintar buat contoh. Nah, sekarang apa itu mencair? Perubahan wujud padat menjadi cair. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Kania. Karena Kania tadi sudah jawab ya. Ibu memberikan bonus ya, bonus tambahan. Nah, setelah itu siapa lagi? Apa itu arti perubahan wujud menguap? Cair menjadi gas. Dari perubahan benda cair menjadi gas. Tepuk tangan buat Menteri. Ya, Menteri juga dapat hadiah. Nah, setelah itu apa itu perubahan wujud benda? Perubahan menyublim. Apa itu menyublim? Perubahan wujud benda dari apa? Cahaya. Perubahan wujud benda padat menjadi gas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas. Tepuk tangan buat saya. Ya, bagus saya. Nah, anak-anak sudah sudah bisa menjelaskan apa itu benda mencair, apa itu benda perubahan benda cair ke padat yaitu membeku, apa itu menyublim, apa itu perubahan wujud mengembun. Contoh kalau mengembun apa nak? Mengembun. Kalau mengembun contohnya apa? Apa? Ya, Purnama. Beras terjadi apa? Pengembunan. Ya, kalau pagi hari anak-anak melihat di atas daun itu ada bintik-bintik air itu ya. Nah, itulah namanya mengembunnya, itu namanya ini. Mengembun sudah, mengkristal sudah tadi? Sudah. Menyublim? Sudah. Membeku sudah, mencair, menguap. Nah, perubahan benda menguap itu dari mana? Mangkri, apa itu? Benda cair menjadi gas. Benda cair, perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, yang tadi apa? Air akan mendidih jika dipanaskan, lama-lama akan menguap dia. Hilang nggak dia airnya? Habis nggak? Habis, ya benar. Apakah ada pertanyaan dari materi yang anak-anak tadi simak dan penjelasan yang ibu sudah berikan? Ayo. Ya, Cahya, bertanya apa nak? Jika mentega dipanaskan, mentega itu akan mencair. Apakah mentega akan menjadi semula jika dimasukkan ke freezer? Bagus pertanyaannya, Cahya. Ya, apakah mentega itu awalnya dia kan membeku, setelah itu kan padat ya, bentuknya padat. Setelah itu dipanaskan, setelah itu mentega itu mencair. Pernah nggak melihat mentega mencair, nak? Pernah. Mencair, setelah mencair, apakah bentuk mentega itu kembali lagi menjadi padat jika ditaruh di freezer? Ayo, ada pendapat? Ayo berikan pendapatnya. Saya, Bu. Ayo, Sinta. Bisa seperti semula, karena benda mencair jika dimasukkan ke dalam freezer akan membeku seperti semula. Ya, bagus, tepuk tangan buat Sinta. Ya, karena tadi bertanya
bagus sih. Puspita, apa nak? Proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair juga terjadi pada logam? Nah, bagus juga pertanyaannya si Puspita. Apa Puspita? Coba kasih dikit biar didengar sama teman. Proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Adakah yang mau menjawab pertanyaannya si Puspita? Ayo. Kalau logam apakah dia bisa mencair? Ayo, sekarang Kania, coba Kania. Ya, beberapa jenis logam dapat mencair bila dipanaskan secara dalam suhu tinggi. Yang dalam suhu tinggi, berarti logam itu bisa mencair dengan menggunakan suhu yang tinggi. Tetapi kalau tidak menggunakan suhu yang tinggi, logam itu akan tetap tidak bisa dibakar lewat korek aja nggak bisa. Tetapi kalau logam itu dibakar dengan suhu yang tinggi, dia akan berubah bentuk, ya, akan berubah dia. Ada lagi nak? Ada lagi yang bertanya? Tidak. Nah, sekarang mari kita membuat clipping, ya, membuat clipping perubahan wujud benda. Sebelum anak-anak membuat clipping, kita akan membagi secara berkelompok, ya nak ya, berbagi secara kelompok, membuat 3 kelompok. Ayo kita mencari kelompoknya dulu. Ayo nak, membagi kelompok dulu. Membuat kelompok dulu. Ya, sekarang kerjakan nak, ambil, dipersiapkan apa saja. Kemarin ibu sudah memberikan anak-anak tugas. Pembelajaran ini karena tidak terlalu tidak terlalu lama untuk membuat clipping ini, maka dari itu jadwalnya hanya 1 hari saja. Setelah pembuatan clipping, anak-anak nanti akan presentasi, ya. Boleh Mang Alif di sini ya, Mang Alif tugas nempel di sini, nempel clipping, tulis di sini langsung ini langsung ditulis mengkristal itu apa, biar cepat selesai. Ini dibagi-bagi tugasnya, menyublim itu apa, ditulis dulu, setelah itu digunting. Kasih temennya tulis ini. Kata-kata yang kalian susun itu yang dibuat menilai juga. Pengguntingan gambar yang rapi, penempelan dibuatkan nilai guna. Penempelannya, pemilihan bahasa, setelah itu penyusunan kalimat yang tadi yang dijelaskan tadi, menyusun kalimat yang bagus. Setelah itu menempelnya dia rapi, penempelan nanti ibu akan nilai. Maka dari itu menempel, usahakan serapi mungkin. Sudah bisa mulai presentasi? Sudah. Nah, sekarang ibu suruh presentasi ya. Yang pertama kelompok hijau dulu ke depan. Ayo.
Gede ataupun nama Rianti dari kelompok biru. Ya, bagus. Perkenalkan, nama saya Nyaman Kayaswati dari kelompok biru. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang dibuat oleh pemimpin kelompok saya. Ya, ayo sekarang jelaskan. Mengubah adalah perubahan benda padat menjadi gas. Contoh, kapur barus yang lama-lama menghilang. Dari kelompok merah, tanggapannya? Ayo, Kania. Dan keren, bagus dan keren katanya. Yang kalah sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok merah. Kami dari kelompok merah akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perubahan wujud dari benda cair menjadi gas, contohnya air yang dipanaskan. Coba kelompok biru memberi tanggapan kepada kelompok merah. Bagaimana hasil presentasi kelompoknya? Ayo. Ya. Hasil penempatan dan penulisan dari pemimpin merah sangat rapi, indah dan keren. Kelompok merah, merdeka, merdeka, Ya, tepuk tangan buat kelompok merah. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, tadi sudah pembuatan clipping sudah, berarti sekarang kita lanjutkan karena sudah anak-anak LKPD 1 pembuatan clipping sudah anak-anak sudah tempel apa namanya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal. Keluarkan buku kalian, cari di halaman 120. Anak-anak sudah selesai? Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai, apa namanya? Kita bahas ya, soal-soal yang ada di yang anak-anak kerjakan tadi. Yang nomor 1 siapa yang mau? Angkat tangan yang nomor 1. Ya, nomor 1 dicoba. Cair adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Setelah itu, soal nomor 3. Siapa yang mau? Ya. Ini yang terkena sinar Ya, bagus. Tepuk tangan buat Puspita. Nah, berarti anak-anak tolong dikumpulkan itu. Ibu akan nilai ya. Jawaban kalian sudah bagus, berarti kalian sudah mengerti tentang perubahan wujud benda. Apakah anak-anak pernah nggak melihat ada orang belanja ke pasar? Pernah. Apa saja yang mereka beli di sana? Apa? Sayur lagi. Wah, tapi pada saat ini kan kita selesai ada hari raya Kuningan ya, Raya. Mereka membeli apa? Buah lagi sayur, apa lagi? Kue, ya, jajan, menimbang beras, menimbang apa lagi? Daging, menimbang buah, yang lain-lain menggunakan satuan apa? Satuan baku atau tidak baku? Satuan baku. Nah, di sini kita akan mempelajari satuan berat baku dan satuan berat tidak baku. Satuan baku ini satuan yang sudah teruji di dunia internasional. Ada 8 coklatos. Apakah sama berat dengan berat roti? Coba tangannya Juna. Apakah sama berat? Sama berat? Juna katanya sama berat. Mari kita menggunakan timbangan. Nah, ibu membawa timbangan.
perhatikan ya. Lihat sekarang, perhatikan. Berat coklatos berapa? Berat coklatos berapa? 1/4. Iya. Kelihatan kan? Iya, 1/4. Ya, 1/4. Iya, terus ada berapa? 1/4. Sekarang berat roti. Berapa lihat? Berapa, lebih nggak? Atau kurang? Lebih? Lebih dari 1/4? Lebih? Lebih ada setengah nggak? Setengah? Berapa setengah? Setengah? Coba lihat. Ada setengah? Ada setengah kilo. Nah, tadi sudah ditimbang dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Yang satuan baku tadi menggunakan timbangan, yang satuan tidak baku hanya menggunakan tangan. Semangkok, secangkir, sesendok disebut dengan satuan tidak baku. Sekilo, kilogram, ons, dekagram, gram, sentigram menggunakan berat baku. Akan menjelaskan tentang berat satuan baku. Di sini ada pertanyaan, nah, dari kilogram ke ons atau hektogram, dia dikalikan berapa? 1 dikalikan 10. Kali 10 kali 10 kali 10. Kalau tulis dari sini kali 10 kali 10 kali 10. Sudah ngerti? Kalau naik akan dibagi 10. Setiap naik kan dibagi 10. Contoh, 1 kilogram sama dengan berapa ons? Kalau ons itu bisa digunakan hektogram. Disebut ons sama dengan ons, HG. 1 kilogram berapa ons? 10. Berapa? 10. Kalau 2 kilogram berapa ons? 20. Kalau 2 kilogram? 2000. Apakah ada pertanyaan? Apakah 5 kilogram kopi sama dengan 5 kilogram gula? Iya. Anak-anak yang lainnya bisa nggak menjawab? Apakah 5 kilogram kopi sama dengan 5 kilogram gula? Apakah sama? Apakah sama beratnya? Apakah sama? Kan sama-sama menggunakan satuan baku, kilogram. Apa? Ayo, yang benar, yang apa namanya, yang semangat jawabannya sama Pak? Sama, karena sudah menggunakan satuan baku. Berat 1 kilogram gula sama dengan 1 kilogram kopi. Ayo biar tidak loyo, tambah semangat. Iya. Anak-anak tadi sudah menjawab pertanyaan, mendengarkan penjelasan Ibu, dan sekarang Ibu akan membagikan kalian LH ini. Ini tidak susah. Satu kelompok, ayo coba di kelompok biru. Presentasikan satu, coba Cahya. Nomor 1. Baca soalnya. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Jawaban saya adalah satuan baku yang digunakan pada gambar di atas adalah kilogram. Apa saja yang dipakai di sana? Kilogram. Kilogram ya? Itu lihatnya dari sana ada berapa di sana? Kilogram. Setelah itu gram. Lagi apa lagi? Ada nggak? Iya, ada kilogram dan gram. Tepuk tangan buat saya. Ya, pokoknya diuruskan 1 botol
benda padat, benda mencair, benda apa? Gas ya, menjadi benda, perubahan wujud benda tersebut. Nah setelah itu anak-anak sudah mempelajari satuan berat baku dan satuan berat tidak baku. Nah sekarang ibu bertanya, apakah manfaat pembelajaran hari ini? Apa manfaatnya? Ya, ayo coba manfaat pembelajaran hari ini. Bisa mengetahui mencair atau membeku. Perubahan wujud benda mencair. Satu, anak-anak dari tidak tahu apa namanya perubahan wujud benda menjadi tahu, menjadi dapat satu dapat mengidentifikasi. Setelah itu mengetahui perubahan wujud benda, mengetahui apa namanya penggunaan satuan baku dan tidak baku, sehingga anak-anak bisa membuat clipping yang cantik. Nah sekarang apa yang menyenangkan di dalam pembelajaran ini? Yang menyenangkan apa? Membuat clipping, terus dapat presentasi menyenangkan. Setelah itu ada tepuk-tepuk. Ya, menggunakan apa namanya? Iya, tepuk-tepuk. Nah, itulah yang menyenangkan di pembelajaran hari ini. Apakah kalian suka benar-benar menyenangkan? Benar, sangat menyenangkan. Ibu akan periksa dulu ya. Dari hasil evaluasi, hasilnya sangat memuaskan, ya nak ya. Anak-anak mendapatkan nilai di atas KKM. Dari KKM-nya dari 70 menjadi anak-anak di atas nilainya di atas 80 semua. Ya tepuk tangan buat kita semua. Berarti ibu akan kasih soal penayaan, nanti akan ibu kirimkan lewat WA ya. Kita akan menyanyikan lagu Nah untuk pembelajaran hari ini anak-anak sudah antusias sekali untuk belajar. Untuk pembelajaran berikutnya siap-siap nanti kita akan melakukan proyek pembuatan es krim. Apakah suka anak-anak? Nanti setelah selesai proyek itu anak-anak langsung mencicipi es krim tersebut ya. Apa es krimnya nanti ada bahan-bahannya nanti yang anak-anak siapkan adalah susu, gula, full cream nanti disiapkan itu ya untuk pembelajaran berikutnya. Nah hari ini anak-anak sudah sangat antusias sekali dan ibu senang. Dan anak-anak apakah senang juga? Senang ya. Tepuk tangan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Nah, ayo nak, karena sudah selesai pembelajaran, mari kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran. Ayo saya, kita akan menutup pembelajaran dengan berdoa. Dipimpin saya. Teman-teman, hari ini sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, semangat. Ayo kita teriak hore. 1, 2, 3. Hore!